Bing Yi langsung tertawa marah. Apa kamu bodoh? Aku datang ke sini untuk bermain. Kamu bertanya di mana ini? Panggil peri dan peri di sini. Hari ini, Mu Yun akan membayar semua konsumsi. Pemimpinnya segera memarahi, lancang. Ketika kata-katanya jatuh, dia memegang telapak tangannya dan langsung melambaikannya. Pada saat itu, di luar gerbang gunung, sejumlah besar cahaya terkondensasi, langsung berubah menjadi pedang tajam dan memotongnya di udara. Wajah Bing Yi berubah dan tubuhnya mundur, namun dia masih terkena pedang tajam Dao. Tiba-tiba, baju besi lembut mengembun di permukaan tubuhnya untuk menahan tekanan yang mengerikan. Saat ini, Bing Yi juga terpaksa mundur ratusan meter. Pemimpinnya berkata lagi, buka mata anjingmu dan lihat di mana ini. Bing Yi sangat marah hingga dia jatuh ke tanah dan melihat ke langit. Saya melihat 3 karakter kuno dan kuat bersinar di puncak Wanzang dan lereng bukit. Paviliun Tianlei. Saat itu, wajah Bing Yi memucat. Pada saat ini, Mu Yun maju selangkah demi selangkah, melengkungkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya adalah penguasa Aula Awan, penguasa Rumah Awan, Mu Yun, datang berkunjung. Tolong beritahu saya tentang Kaisar Radium. Pada saat ini, Bing Yi segera bangkit, wajahnya pucat dan berkata, kakak. Kakak ipar, ini, Paviliun Tianlei. Aku tahu. Mu Yun berkata sambil tersenyum, adikmu memintaku untuk melatihmu. Tepat pada waktunya, aku akan membawamu ke Paviliun Tianlei untuk melatihmu. Dikatakan bahwa Paviliun Tianlei lebih kuat dari Aula Bahuang, Gerbang Sengsuan, dan Fei Huang Shenzong. Wilayah dominan di sini sangat banyak dan kuat sehingga cocok untuk Anda latih. Saat ini, Bing Yi hampir gila. Paviliun Tianlei, Mu Yun tidak membuatnya menjadi natural dan tidak terkendali. Dia membawanya ke Paviliun Tianlei. Apa yang salah? Mati. Pada saat ini, murid penjaga gunung memandang Mu Yun dengan ekspresi ketakutan di matanya. Kaisar Awan, awanmu. Pada saat ini, barisan besar di depan gerbang gunung tiba-tiba menyatu dengan cahaya, dan roh pembunuh menyebar ke seluruh dunia. Pada saat ini, ia bergegas ke depan. Roh-roh pembunuh itu, tanpa kecuali, berlari menuju Mu Yun. Melihat adegan ini, Mu Yun tersenyum. Ketika dia melangkah keluar dan menggenggam telapak tangannya, dia segera melihat puluhan juta garis batas, yang menghancurkan barisan besar di depan gerbang gunung Paviliun Tianlei. Tekanan mengerikan itu hilang saat ini. Mu Yun berkata lagi, Mu Yun, datang dan berkunjung. Suaranya seperti guntur, berguling-guling. Bing Yi benar-benar tercengang saat ini. Saat ini, orang bodoh sudah bisa melihatnya. Mu Yun datang ke Paviliun Tianlei dan Kaisar Radium. Saat suara Mu Yun terdengar, tiba-tiba, ada nafas yang kuat di dalam dan di luar Paviliun Tianlei, naik dari tanah ke langit. Lalu, ada lebih dari selusin sosok di luar gerbang gunung. Kecepatan ini, perasaan ini, seperti hantu. Bing Yi hanya merasakan biji melon otaknya berdengung saat ini. Dia ditipu di sini oleh Mu Yun. Itu benar-benar sebuah pertarungan. Mu Yun dikepung oleh beberapa kaisar di Paviliun Tianlei. Kaisar Kuasi dan kaisar setengah langkah itu tidak meledakkan benih otaknya dengan satu pukulan. Dan sosok Dao Dao muncul. Sekilas, di antara lebih dari selusin orang, yang terlemah adalah kaisar setengah langkah, dan 4 tingkat kaisar yang terkuat. Sekarang, di dunia Changlan, siapa yang tidak waspada ketika mendengar nama Kaisar Awan? Kematian Kaisar Xuan dan Kaisar Teng Fei sangat membekas di benak setiap orang. Mu Yun, di antara 4 orang tersebut, salah satunya tampak berusia di atas 60 tahun, berambut putih dan berjanggut. Suaranya langsung terdengar dan berkata, tanpa alasan, apa yang kamu lakukan di paviliun? Tianlei, siapa kamu? Paviliun Tianlei, Hong Zikun. Orang tua itu memiliki suara yang tebal dan penuh percaya diri. Oh, Mu Yun lalu berkata, aku tidak mencarimu, tapi mencari Kaisar Radium. Ketika Hong Zikun mendengar ini, dia tampak sedikit cuek. Aku bisa memberitahumu apa yang penting. Kamu tidak bisa. Mu Yun berkata terus terang, aku berkata, aku ingin melihat Kaisar Radium, mengerti. Saat ini, Hong Zikun dan 3 orang kuat kekaisaran di sekitarnya semuanya tampak acuh tak acuh. Jelas sekali, Mu Yun datang hari ini dengan niat buruk. Pada saat ini, suara guntur yang menggelegar terdengar perlahan di atas Paviliun Tianlei. Antara langit dan bumi, pada saat ini, seolah-olah dipenuhi dan ditutupi oleh lautan guntur.
Dalam guntur yang menggelegar, awan gelap menyelimuti, dan kemudian berubah menjadi pusaran cian. Dari pusaran itu, tubuh setinggi 100 kaki jatuh selangkah demi selangkah, menghadap semua orang. Melihat adegan ini, para seniman bela diri termasuk Hong Zikun berlutut dan bersujud satu demi satu. Lihat yang mulia, lihat yang mulia. Seorang seniman bela diri dari paviliun Tianlei terlihat saleh. Saya hanya melihat suara Kaisar Radium menggelinding seperti guntur di langit. Lalu aku melihat ke arah Mu Yun dan berkata, Mu Yun, apa yang kamu lihat aku lakukan? Tubuh 100 Zhang dipenuhi dengan guntur, seperti putra Thor, penuh dengan kebenaran besar langit dan bumi. Mu Yun tertawa saat melihat adegan ini. Yang ingin kulihat adalah dirimu, bukan bayangan kosong. Kata-kata itu jatuh, dan Mu Yun berpisah sedikit. Jari Dewa Tiangang. Satu jari memadatkan Qi Tiangang dan meledak dalam sekejap. Sidik jari jatuh ke tubuh Bai Zhang, sosok Bai Zhang, kedua tangannya terkepal, dan segel petir muncul untuk menahan sidik jari tersebut. Namun kesenjangannya sangat besar. Kakak, suara fragmentasi terdengar, dan tubuh tinggi itu meledak pada saat itu. Mu Yun kemudian berkata, Kaisar Radium, apakah kamu tidak berani menemuiku? Pada saat ini, pusaran di langit, dan kemudian kecepatan rotasinya semakin cepat. Semua orang melihat bahwa mereka mengenakan pakaian hijau dan rambut panjang mereka tersebar sesuka hati. Mereka menginjak kaki mereka dan jatuh selangkah demi selangkah saat ini. Itu adalah seorang pria muda yang terlihat sangat tampan, tetapi berusia 20-an, dia sedang mekar sempurna. Kombinasi panca inderanya memberikan perasaan yang sangat nyaman, dan yang mereka bawa adalah suasana yang lembut. Ini berbeda dari informasi radium yang dipelajari Mu Yun. Konon Kaisar Hari ke-6 Radium itu kasar dan pemarah. Itu sebabnya dia membawa Bing Yi ke paviliun Tianlei dan mengancamnya terlebih dahulu. Dia mengira Kaisar Radium akan marah dan bertarung dengannya secara langsung. Namun saat ini, Radium Kaisar terlihat begitu ringan dan ringan, tidak seperti yang dia pikirkan. Lambat laun, angka Radium Kaisar turun. Berdiri di depan gerbang gunung, dia mengenakan pakaian hijau dan bergerak mengikuti angin, membuat temperamennya terlihat seperti anak muda tampan yang lembut dan anggun, lebih seperti batu giok. Ini tidak benar, Mu Yun, kenapa begini? Kaisar Lei berkata dengan tenang saat ini, Anda telah memperoleh surga ke-7, surga ke-9, reruntuhan suci Xiaoyao, surga ke-5 dan surga ke-8, yang ditempati oleh keluarga jiwa dan keluarga tulang. Anda dapat memilikinya jika Anda ingin. Sekarang datanglah ke surga ke-7 saya dan datanglah ke gerbang paviliun Tianlei. Apa maksudmu? Mu Yun mendengar kata-kata itu, lalu tersenyum, memandang Kaisar Lei, dan berkata dengan serius, saya mendengar Kaisar Xuanhao berkata bahwa Anda memiliki baju besi langit kuning dan kapak langit terbuka tanpa batas. Hah? Kaisar Lei mengangkat alisnya. Mu Yun berkata lagi, aku menginginkannya. Berikan padaku. Begitu dia mengatakan ini, Kaisar Lei memandang Mu Yun. Mata birunya seakan terjalin dengan guntur tak berujung, yang seolah meledak kapan saja. Baju besi kuning, kapak Keitian yang tak terbatas. Kedua harta karun ini beberapa kali lebih kuat dari senjata kekaisaran manapun. Ketika Mu Yun tiba, dia membuka mulutnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mu Yun, saat ini, Lei berkata dengan acuh tak acuh, aku tahu kamu kuat, tetapi kamu juga harus tahu bahwa keluarga ibuku adalah keluarga Lei. Aku mengenalmu. Mu Yun tersenyum dan berkata, tapi itu tidak menghalangiku untuk datang kepadamu. Ambil baju besi kuning dan kapak tak terbatas di langit terbuka. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya padamu. Kamu tahu gerbang reinkarnasi Tianmen, yang pertama dari 13 harta paling berharga di hutan belantara, pada diriku. Mu Yun berkata sambil tersenyum, 12 harta karun banjir dan kelaparan lainnya sebenarnya berasal dari gerbang reinkarnasi Tianmen. Sekarang saya ingin mengambil kembali gerbang reinkarnasi Tianmen. Saya ingin mengambil kembali 13 harta banjir dan kelaparan di siapapun tangan. Tombak surga, pedang matahari, bulan dan bintang, serta oven langit dan bumi, saya telah diintegrasikan ke dalam gerbang reinkarnasi surga. Dan cermin 1000 dewa agung dan kipas dewa burung pipit ada pada orang tuaku, monumen dewa abadi ada di 9 istriku, dan senjata naga hantu ada di Xie King. Saat ini, aku hanya membutuhkan baju besi langit kuning, kapak tanpa batas di langit terbuka, meterai dewa surga, palu dewa petir, dan cermin surga. Dan kamu punya 2.
Jadi aku datang kepadamu lebih dulu. Mu Yun berkata sambil tersenyum, beri aku Kaisar Radium, baju besi langit kuning, dan kapak tanpa batas langit terbuka, dan aku akan segera mundur. Mendengar ini, roh jahat di mata Kaisar Radium telah menyebar. Mu Yun, kamu terlalu lancang. Kaisar Lei meminumnya, dan guntur menggelegar dari dunia di sekitarnya. Nafas teror mengembun. Pada saat ini, Hong Zikun dan 4 kaisar lainnya juga terlihat serius. Mu Yun berjalan dengan angkuh di luar paviliun Tianlei dan meminta Kaisar Lei untuk baju besi langit kuning dan kapak tak terbatas langit terbuka. Dia sama sekali tidak memperhatikan Kaisar Lei dan keluarga Lei. Kesombongan dan ketidaktahuan. Mu Yun kemudian berkata sambil tersenyum, dengar, aku akan menceritakan kepadamu sebuah cerita yang bagus. Jika kamu tidak memberikannya, kamu tidak akan memberikannya. Apa yang kamu lakukan dalam suasana seperti itu? Aku belum marah. Pada saat ini, suara di Lei acuh tak acuh dan menatap Mu Yun. Semangat pembunuh muncul tepat pada waktunya. Baju besi langit kuning, kapak tanpa batas di langit terbuka. Tidak, jika kamu bertindak sembarangan dan menggiring awan, aku berjanji, paviliun Tianlei akan menjadi tempat pemakamanmu. Mendengar ini, sang penggembala menutup mulutnya. Baiklah, jika kamu tidak memberikannya, ambillah. Mu Yun berkata lagi, jangan bilang aku mengganggumu. Kamu, kata-kata Mu Yun jatuh, dan nafas teror menyebar antara langit dan bumi. Di luar seluruh paviliun Tianlei, tercium bau yang kuat dan arogan dan melompat keluar. Salah satunya dari Shen Fu, Meng Zui, Li Chenfeng, Meng Qianmo dan Tu Longyu terdaftar secara mengesankan. Di sisi lain, itu adalah orang-orang dan kuda-kuda di Aula Awan. Pemimpinnya menangis 100 mil. Ini juga pertama kalinya Bailey menangis terseduh-seduh dari surga ke-9 dan muncul di depan semua orang. Pada saat yang sama, arah lain dari paviliun Tianlei, ratusan mil jauhnya, juga mengeluarkan gas yang menggelinding, pecah. Yezu, ikut juga. Ketika Bing Yi melihat adegan ini dan memandang Mu Yun, dia tampak sedih dan berkata, kakak ipar, kamu baik atau buruk? Mendengar ini, Mu Yun hanya merasa merinding. Bing Yi merasa lega, ternyata Mu Yun tidak begitu sombong hingga ingin menghancurkan paviliun Tianlei dengan kekuatannya sendiri. Ketiga pihak melakukan yang terbaik. Ini adalah perang dengan paviliun Tianlei di segala arah. Melihat pemandangan ini, Kaisar Radium tidak bingung. Hanya gerombolan. Ketika dia menggenggam telapak tangannya, seluruh paviliun Tianlei meletus. Dalam sekejap, ada banyak sekali angka yang membunuh ke segala arah. Mu Yun, sepertinya kamu punya rencana. Yang berumur 7 meninggal, yang berumur 8 dan yang 5 dibunuh olehmu. Sekarang, mulailah mencari aku. Kaisar Lei Leng bersenandung, di antara Kaisar Xing, Kaisar Xuan Hao, dan aku, menurutmu akulah yang paling lemah, jadi. Datanglah padaku dulu. Hampir, Mu Yun mengangguk. Sepertinya kesuksesan beberapa tahun terakhir membuatmu terlalu percaya diri. Kaisar Lei menggoyangkan telapak tangannya, meraung dengan guntur dan berkata sambil mencibir, karena kamu tahu bahwa keluarga ibuku adalah keluarga Lei, sebuah keluarga kuno yang selamat dari masa banjir dan kelaparan, beraninya kamu datang kepadaku. Mustahil. Mu Yun tersenyum dan berkata, saya telah menemukan seorang penolong. Membantu. Siapa ini? Saat ini, di Leleng bersenandung, siapapun itu, hari ini kamu datang, niscaya kamu tidak bisa pergi. Pada saat ini, 3 pasukan dari 4 sisi langit dan bumi, keluarga kamu, Shen Fu dan Yundian, telah bertempur langsung dengan pasukan paviliun Tianlei. Ini terutama pertempuran untuk mendominasi wilayah dan pertempuran antara Kaisar Setengah Langkah dan Kaisar Kuasi. Kaisar Lei memandang Hong Zikun di sisinya dan berkata langsung, Hong Zikun, Lu Fangzheng, Meng Du dan Si Lelah, kalian berempat bertanggung jawab atas paviliun Tianlei. Cobalah dengan keluarga Ye, Shen Fu, dan Yundian. Biarkan Tuan Yun melihat apakah dia bisa menghancurkan paviliun Tianlei kita sendirian. Ya, keempat kaisar menerima perintah dan menghilang dalam sekejap. Mu Yun hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Kaisar Lei memandang Mu Yun dan wajahnya sangat dingin. Aku tahu aku bukan lawanmu, jadi. Bukan aku yang membunuhmu. Kaisar Lei Changlan berada di peringkat ke-70 dalam daftar, dengan kekuatan luar biasa. Namun, dia tahu lebih baik bahwa kekuatan Mu Yun saat ini dapat dibandingkan dengan orang-orang kuno dan kuno yang menyebut dewa dan kaisar dalam daftar Changlan.
Jika dia bertemu Mu Yun, dia akan mati. Siapa itu? Mu Yun tersenyum dan berkata, bagaimana dengan saya? Saat suara awan yang merumput turun, suara kehampaan terdengar saat ini. Kemudian, tubuh dengan cahaya keemasan keluar. Tubuhnya tinggi dan kuat, dan seluruh tubuhnya berkilau emas, bersinar seperti patung yang bermandikan sinar matahari keemasan. Mu Yun memandang pria itu, tersenyum dan berkata, saya tidak membunuh siapapun. Bersenandung, pemuda yang muncul mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, daftar Chanlan, 39, Lei Mingdong. Lei Mingdong, orang ini memang orang ke-39 dalam daftar Chanlan. Faktanya, sebelum daftar Chanlan keluar, Mu Yun tidak tahu bahwa ada orang seperti itu di dunia Chanlan. Hanya sebelum dia memutuskan untuk melawan Kaisar Radium, Mu Yun mengetahui dari populasi tertentu bahwa ini sebenarnya dari kewarganegaraan Lei. Melihat Lei Mingdong datang, Mu Yun berkata sambil tersenyum, apakah kamu 39 hebat? Tuan dugu kamu, tapi umurmu 22. Apakah kamu lawanmu? Dugu Ye, Kaisar Arai, berada di peringkat ke-22 dalam daftar Chanlan. Jelas, Lei Mingdong yang ke-39 tidak akan menjadi lawan Dugu Ye, tetapi dugu kamu akan menahan Lei Mingdong, dan He Mu Yun masih bisa membunuh. Delay, satu Lei Ming tidak cukup bergerak. Bagaimana kalau menambahkan aku yang lain? Suara guntur yang menggelegar di langit terdengar dingin dan arogan di tepi langit. Guntur berubah menjadi jalan dan menyebar ke Mu Yun dan lainnya. Pria yang muncul juga seorang pemuda, namun seluruh tubuhnya diselimuti oleh guntur gelap, yang menakutkan dan mengganggu. Aku yang ke-18 dalam daftar Chanlan, Lei Xuan. Saat ini, pemuda itu diselimuti guntur gelap, seperti binatang buas, dengan nafas berdebar-debar. Yang akan datang, melihat orang ini, Mu Yun pasti ada di dalam hatinya. Di antara keluarga Lei, ada dua orang besar di paviliun Tianlei. Lei Xuan, Lei Mingdong. Lei Xuan muncul, memandang Mu Yun dan mencibir, apakah saya memenuhi syarat untuk menjadi lawan Dugu Ye? Mu Yun tidak berbicara, matanya menatap Lei Xuan, tersenyum dan berkata, ya. Saat ini, Dugu Ye berdiri di samping Mu Yun. Ye Lao, hentikan saja dia. Ya, Dugu Ye berada di peringkat ke-22, jadi dia bukanlah lawan Lei Xuan. Faktanya, Dugu Ye, yang berusia 22 tahun, dan Bai Liqi, yang berusia 21 tahun, mungkin bukan lawan Lei Xuan yang berusia 18 tahun. Daftar Chanlan, total ada 100 orang, peringkat teratas. Setelah usia 50, semuanya adalah wilayah mendiang Kaisar. Memasuki 50 besar adalah level puncak Kaisar. Jadi, 50 adalah titik balik. Selain itu, 20 teratas adalah titik balik lainnya. Adapun 10 besar, masing-masing dari mereka adalah orang kejam yang dapat memanfaatkan kesempatan untuk melangkah ke alam Tuhan. Jadi daftar Chanlan ini ada 100. 10 besar, 1 nilai. Peringkat 11 hingga 20 adalah kelas lain. 21 sampai 50 adalah tingkatan yang lain. Dugu kamu tidak akan menjadi lawan Lei Xuan. Ini bukan yang dikatakan Mu Yun, tapi apa yang dikatakan seseorang yang punya ide padanya. Namun, dugu kamu bisa menahan Lei Xuan. Dugu Ye adalah kaisar barisan. Dia sangat akrab dengan susunannya. Tidak masalah menggunakan kekuatan arai untuk menghadapi Lei Xuan. Saat ini, Lei Mingdong dan Dila sudah dekat. Mingdong, hati-hati. Ya, Lei Mingdong lalu berkata, hati-hati juga. Jika dia berani datang, pasti lebih dari 3 pihak ini. Lu Qingfeng dan Qin Mengyao harus berhati-hati, terutama Ye Yuxi. Ya, saat ini, Lei Mingdong jelas siap menghadapi Mu Yun. Mu Yun, yang dapat membunuh Kaisar Xuan dan Kaisar Tengfei, pasti berada di level puncak Kaisar. Namun, dibandingkan dengan 50 papan reklame Chanlan teratas, tidak ada yang tahu sejauh mana pencapaian orang tersebut. Lei Mingdong yang berada di peringkat 39 tidak bisa menjamin bisa membunuh Mu Yun. Namun, saya harus mencoba. Di sekitar tubuh Lei Ming, cahaya keemasan menjadi semakin kuat. Radium kini telah surut, tetapi pada saat ini, dalam tusukan miring, sesosok tubuh tiba-tiba melesat dan langsung menuju ke arah Kaisar Radium. Bayangan indah itu, sosok itu bergegas keluar, seluruh tubuhnya naik turun, cahayanya berkedip-kedip. Roh jahat teror memenuhi udara. Kaisar air, panah radium, menyerang tepat di depannya. Hati bulan yang cerah. Melihat sosok itu, mata Kaisar Lei menjadi dingin,
telapak tangannya terkepal, dan suara guntur yang mengerikan segera terdengar. Boom! Bulan terhenti. Di tengah-tengah Kaisar Lei memandang Ming Yuexin dan bersenandung, Ming Yuexin, jika kamu berada di puncakmu, aku akan takut padamu, tapi sekarang. Bulan cerah memandang Kaisar Radium dengan suara dingin dan berkata, membunuhmu boleh saja, izinkan saya untuk kembali ke tahap selanjutnya dari Kaisar. Ming Yuexin jelas terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan membunuh secara langsung. Di sisi lain, Lei Mingdong yang berhadapan dengan Mu Yun juga mengangkat alisnya saat melihat adegan ini. Mu Yun, kamu sangat berani. Lei Mingdong mencibir, setidaknya Kaisar Radium adalah Kaisar tahap selanjutnya. Ming Yuexin hanyalah Kaisar tahap tengah. Biarkan wanitamu memeluknya. Apakah kamu tidak takut Kaisar Radium akan membunuh Ming Yuexin? Mendengar ini, Mu Yun tidak peduli. Faktanya, dia tidak mau. Namun, ketika dia mengatakan dia akan menyerang Paviliun Tianlei, Ming Yuexin berkata, Kaisar Radium, dia ingin mencobanya. Hal ini membuat Mu Yun merasa tidak nyaman. Tapi Ming Yuexin selalu kuat. Apa yang dia katakan, Mu Yun benar-benar tidak bisa datang dan berubah. Karena kamu akan mati, aku akan membantumu. Saat ini, Dila juga sadar akan perasaan dihina. Hati bulan yang cerah, mati. Boom! Pertempuran pun pecah. Mu Yun dan Lei Mingdong dipisahkan sejauh 100 kaki. Kalau begitu, biarkan aku melihat betapa cakapnya putra Mu Qingyu. Mu Yun tersenyum dan berkata, oke. Coba saya lihat, Lei Tianjiao memiliki beberapa keterampilan. Pada saat ini, di Paviliun Tianlei, seorang kaisar bergegas keluar satu demi satu. Di klan Senfu, Yundian, dan Ye, seorang kaisar juga terbunuh. 3 kaisar klan Ye, kamu Cahaya Lilin, kamu Futian dan kamu Wentian. Senfu, Li Chenfeng, Wei Zichen dan Sang Liangren akhirnya melangkah ke tahap awal kaisar melalui Dao Yuan Sui selama bertahun-tahun. Ada juga 2 orang, bahasa pembunuh naga dan mimpi Qianmo, yang juga mencapai tahap awal kaisar. Di Aula Awan, Meng Zimo, Ye Sueki, dan Xiao Yuner mencapai ranah kaisar semu satu demi satu. Pada saat yang sama, banyak kaisar setengah langkah juga muncul. Kali ini, kekuatan ketiga pihak melebihi kognisi eksternal ketiga pihak. Air Dao Yuan, Lei Mingdong merasakan kaisar setengah langkah, kaisar kuasi, dan kaisar muncul, dan dia mengerti di dalam hatinya. Mu Yun menerima lebih dari 1 juta tetes sumber air, yang dapat dikatakan telah sangat meningkatkan kekuatan lingkungan tertinggi dari kebangsaan Yundian, Senfu, dan Ye, dan melahirkan kaisar setengah langkah, kaisar semu, dan kaisar. Pantas saja kamu berani memimpin orang mengepung Paviliun Tianlei. Lei Ming menjabat tangannya, dan cahaya keemasan meledak, mengembunkan pistol emas panjang. Dia memegangnya di tangannya dan menatap Mu Yun. Namun, Paviliun Tianlei bukan hanya milik keluarga kaisar, tetapi juga milik keluarga Lei kita. Boom! Cahaya keemasan yang menjulang tinggi muncul dari tanah dalam sekejap. 2 sosok langsung merobek ruang, membuka medan perang luar angkasa, dan bertarung dalam sekejap. Roh jahat teror menyebar ke seluruh dunia. Perang dunia lagi, ini dia. Dan saat perang dimulai, tiba-tiba, kekosongan itu retak. Klan Ye, Senfu dan Yundian mengepung Paviliun Tianlei. Tidak peduli seberapa kuat Paviliun Tianlei, ia tidak dapat menahannya. Namun, ketika ada celah di kehampaan, saat ini hanya satu bayangan yang muncul. 6 adik laki-laki, suara langit dan bumi terdengar saat ini. Aku akan membantumu. Saat ini, sosok tersebut langsung menggiring ribuan pasukan dan kuda untuk terjun ke bawah. Hari ketiga, Kaisar Yifan. Melihat adegan tersebut, Dila pun terlihat heboh. Kakak ketiga, antara Lei dan Ming Yuexin, dia tertawa dan berkata, sepertinya saudaraku ingin mengerti. Hanya ada 5 orang yang tersisa setelah kita menunggu 9 kaisar surgawi. Jika saudara-saudara kita terus tidak setuju, Mu Yun akan melanggar hukum. Kaisar Yifan segera berkata, iya. Lei lalu berkata, oke. Hari ini, biarkan Mu Yun melihat kemampuan keluarga kaisar kita, kaisar surga. Kaisar Yifan keluar saat ini. Lei Mingdong kini menemui jalan buntu dengan Mu Yun. Melihat adegan ini, dia mencibir, Mu Yun, sepertinya angan-anganmu akan gagal. Benar-benar, Mu Yun bukannya tidak sabar menghadapi Lei Ming. Ini bukan waktunya bekerja keras dengan Lei Ming. Berarti semua orang, ini baru permulaan.
Jika kamu berpikir begitu, kamu salah. Mu Yun berkata sambil tersenyum, saya masih mendapat bantuan. Dan bantuan, Phoenix, atau naga, hanya ada sekutu Phoenix, naga, istana es, dan Titan di antara para penggembala. Namun, di sisi naga, di surga pertama, bintang kaisar tidak datang. Ia harus waspada terhadap naga. Pihak Kaisar Xuanhao harus waspada terhadap keluarga Phoenix. Adapun istana Dewa Es dan klan Titan, situasi di klan Titan saat ini tidak stabil. Nenek moyang Tianque tidak dekat dengan klan penggembala. Istana Dewa Es diblokir oleh istana Dewa Kaisar Yutian. Tidak ada orang lain yang bisa datang. Kaisar Yifan terletak di surga ketiga, dan keluarga Zhouyu di surga ketiga. Zhouyu Xuanwu dan Harimau Putih Zhouyu adalah rakyat Kaisar Yifan. Adapun Zhouyu Suzaku dan Zhouyu Kunpeng, mereka seharusnya adalah orang-orang yang menggembalakan King Yu. Namun, Zhouyu Kunpeng memang benar, tapi kekuatan mereka jauh lebih rendah dari sebelumnya. Dengan Zhouyu Suzaku, mereka paling bisa bersaing dengan Xuanwu dan Macan Putih. Oleh karena itu, Kaisar Yifan dapat membawa para pejuang istana surga yang terbakar untuk mendukungnya. Mu Yun, tidak ada yang bisa membantu. Tidak terduga, bukan. Mu Yun mencibir, Tuan Hoka. Sepatah kata jatuh, dan kehampaan pun bergejolak. Dalam sekejap, saya hanya melihat panji istana es menjulang tinggi di atas langit. Orang-orang dari istana es datang. Bagaimana mungkin? Lei Mingdong juga tercengang. Bagaimana istana Dewa Es di surga keempat bisa sampai ke surga keenam? Di mana Kaisar Yutian? Maukah kamu menghentikan istana es? Mu Yun lalu berkata sambil tersenyum, Lei Mingdong, oke, selanjutnya, selesaikan kamu. Dengan telapak tangannya, pedang Jiuyao muncul di tangannya. Senjata kekaisaran asli ini adalah senjata asli yang dapat memberikan kekuatan penuh Mu Yun. Hentikan rakyat jelata. Ketika satu pedang keluar, 9 tubuh pedang palsu meletus saat ini. Bahkan jika itu hanya tahap awal kaisar, kekuatan yang dibawa oleh seluruh tubuh Mu Yun dan kesombongan di lapangan tidak kalah dengan tahap selanjutnya dari kaisar. Domain ganda. Selain itu, reinkarnasi dapat memberinya kekuatan di lapangan. Ini setara dengan 3 bidang. Bahkan jika Lei Mingdong adalah puncak kaisar, Mu Yun tidak takut dengan kekuatan bidangnya. Suara gemuruh terus berdering. Pada saat ini, di dalam dan di luar paviliun Tianlei, terjadi ledakan dahsyat dan suara pertempuran di mana-mana. Bahkan surga ke-6 telah berubah total saat ini. Pemandangan ini sangat mirip dengan surga ke-7 di masa lalu. Tapi kali ini, itu lebih kejam daripada aksi surga ke-7 di 8 Aula Gurun. Membunuh. Tiba-tiba, Mu Yun menebas dengan pedang. Langit dan bumi terpotong. Pedang Qi yang mengerikan menutupi seluruh dunia dan langsung menyelimuti Lei Ming. Keluar. Di antara kata-kata itu, Lei Ming bergerak ke seluruh tubuh, dan cahaya kemasan berkedip lebih dari sekali. Dia berasal dari keluarga Lei, dan semua praktiknya adalah rahasia keluarga Lei. Di masa banjir dan kelaparan, warisan ras dan warisan kuno sama sekali tidak sebanding dengan ras manapun di dunia Changlan saat ini. Lei Wangti. Lei Ming minum dan menjabat tangannya. Pada saat ini, cahaya keemasan menyatu dengan cepat dan berubah menjadi baju besi emas gelap, menutupi tubuh Lei Ming. Saat telapak tangannya digenggam, kapak emas muncul, memancarkan cahaya yang kuat. Kapak Kaitian yang tak terbatas. Kapak Kaitian yang tak terbatas, salah satu dari 13 harta paling berharga di hutan belantara. Lei Mingdong bersenandung, saya tidak tahu mengapa Kaisar Ming dan Mu Qingyu menempatkan saya di peringkat ke-39 dalam daftar Changlan. Saya tidak tahu di mana 38 orang di depan lebih baik dari saya. Namun, aku ingin menemui 2 orang yang tak terkalahkan di alam dewa jalan besar. Aku tidak memikirkan kekuatan tempurku dengan kapak terbuka tanpa batas. Mu Yun, apakah menurutmu kamu benar-benar cukup kuat untuk tak tertandingi? Mendengar ini, Mu Yun menyeringai, menurutku begitu. Kalau begitu pergilah ke neraka. Lei Ming menggerakkan kata-katanya dan langsung memotong kapaknya. Boom! Guntur yang mengerikan disalurkan ke kapak. Kapak terbuka tanpa batas, bilah kapak 2 sisi, dengan gagang kapak lebih dari 1 meter, dipegang erat oleh Lei Mingdong. Ketika ditebang dalam sekejap, ada guntur di bilah kapak, yang berubah menjadi tubuh naga ganas dan langsung menuju ke arah Mu Yun. Dong dong dong, sebuah ledakan besar memenuhi udara. Mu Yun tidak takut saat ini.
Semua jiwa terpotong. Saat pedang itu ditembakkan, pedang itu meraung. Potong orang biasa. Langit dan bumi terpotong. Semua jiwa terpotong. Sebenarnya, itu bukan jurus pedang Muyun sendiri, tapi 12 jurus pedang Muyun yang diberikan kepadanya oleh tuannya untuk membunuh Tianyan sangatlah lembut, ditambah 3 jurus yang dia pahami. Namun, Muyun hari ini, dikombinasikan dengan pedang Jiuyao, ketiga jurus ini dapat dengan mudah membunuh kaisar. Pada tahap awal dan pertengahan, hal ini tidak menjadi masalah. Bahkan dengan kekuatan 9 pedang palsu, tidak ada banyak kesulitan untuk menghadapi mendiang kaisar. Namun, Lei Mingdong adalah puncak kaisar. Pada saat ini, Muyun memegang tangannya, dan pedang Qi yang mengerikan keluar ke seluruh dunia. Guntur menghancurkan pedang Qi Muyun, dan kemudian langsung mengalir ke Muyun. Kutukan naga darah. Setelah meminum sepatah kata pun, telapak tangannya akan digenggam, dan bentuk serta kutukan produk Tao akan mengembun. Ada total 9 segel mantra berbentuk produk, yang terbunuh dalam sekejap pada saat ini. Mantra naga darah, Boom, Jiupin, bertabrakan dengan kepala naga guntur yang ganas. Di medan perang luar angkasa, keduanya berusaha sekuat tenaga untuk bertarung. Di saat yang sama, sisi lain, di medan perang ruang terbuka lainnya, Duguye memandang Lei Xuan di depannya dengan satu tangan dan satu kaki serta tongkat. Changlan berada di peringkat ke-18. Lei Xuan lebih kuat dari Dixing dan Ye Yuxi. Duguye berkata sambil tersenyum, orang tua itu memiliki tulang yang busuk dan harus dikendarai oleh orang kecil. Sungguh sulit bagi orang tua itu. Lei Xuan mengendus kata-kata itu dan berkata sambil mencibir, kalau begitu, persiapkan peti mati untuk dirimu sendiri dan berbaringlah dulu. Dugu kamu, kenapa kamu terlibat? Jangan lupa bagaimana kamu kehilangan satu tangan dan satu kaki. Tentu saja aku ingat, Duguye berkata sambil tersenyum, terlalu berlebihan bagimu untuk menyusahkan Kaisar Ming. Tangan dan kakimu patah oleh seorang lelaki tua dari keluarga Lei. Aku hanya tidak tahu apakah kamu akan membunuhku hari ini. Tapi tidak mungkin. Duguye memandang Muyun, yang sedang bertarung dengan Lei Ming di sisi lain, dan berkata sambil tersenyum, orang-orang kecil ini bekerja keras untuk satu sama lain. Saya melihat mereka seperti anak dan cucu saya sendiri. Tulang tua tidak mendengarkanku dan ingin membantu mereka. Duguye kehilangan satu tangan dan satu kaki, yang bukan disebabkan oleh Kaisar Ming sendiri. Faktanya, Kaisar Ming, yang melangkah ke alam dewa jalan besar, tidak suka melawan level Kaisar manapun. Bahkan Xiao Wentian, yang menduduki peringkat pertama, tidak repot-repot menjawab. Dan orang lain melakukannya. Ketika Lei Xuan mendengar ini, dia berkata dengan rasa ingin tahu, karena kamu telah merasakan kekuatan pamanku, mengapa kamu ingin terlibat? Daripada menghentikan Muyun, kamu malah datang bersama Muyun. Tahukah kamu bahwa begitu pamanku bergerak, kalian semua akan mati 4840. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Mendengar ini, Duguye hanya tersenyum. Lei Xuan kemudian berkata, di sini, tidak ada yang bisa menghentikan pamanku. Kamu harusnya tahu, kecuali Kaisar Ming dan Mu Qingyu mengambil tindakan, tapi kali ini, Muyun telah menyebabkan masalah besar. Bahkan jika Muyun bertarung melawan Kaisar Xuanhao dan Kaisar Bintang, dia mungkin berhasil, tetapi melawan Kaisar Radium pasti akan gagal. Duguye hanya tersenyum. Kecuali, Lei Xuan mengangkat alisnya dan kemudian berkata, kecuali Muyun juga memiliki orang kuat di 10 besar daftar Changlan sebagai penolong. Pada saat ini, Lei Xuan tampak tercengang. Muyun pasti tidak menyadari bahwa Lei Wuyu, orang keempat dalam daftar Changlan, berasal dari keluarga Lei. Tetapi bahkan jika dia mengetahuinya, Muyun yang melakukannya. Di sekitar Muyun, Ye Yuxi, Bai Liqi, Duguye, dan lainnya semuanya berjarak 10 orang, jadi tidak mungkin menghentikan Lei Wuyu. Siapa ini? Xiao Wentian peringkat pertama, Yun Chujian peringkat kedua, dan Yu Yan peringkat ketiga. Mustahil, ketiga orang ini sama sekali tidak mungkin untuk terlibat. Jiwa memimpin langit, mengapa tidak menghancurkan kejahatan? Siapa itu? Lei Xuan merasa tidak nyaman sejenak. Saat ini, Duguye dikelilingi oleh garis batas Tao, dan potensi langit dan bumi meledak. Lei Xuan, jangan menebak-nebak. Jika Lei Wuyu benar-benar bergerak, menurutku Muyun pasti punya cara. Tunggu dan lihat saja. Ketika Lei Xuan mendengar ini,
dia tertegun dan berkata, kamu tidak tahu siapa orang itu. Du Guye tertawa dan berkata, Mu Yun bersembunyi terlalu dalam. Dia tidak memberi tahu kita siapa orang itu. Tidak ada yang tahu. Ekspresi Lei Xuan bahkan lebih terkejut. Kecuali itu 10 besar daftar Changlan, siapapun yang datang akan mati. Lei Xuan, sebagai orang kuat ke-18 dalam daftar Changlan, tahu betul bahwa daftar Changlan masih relatif dapat diandalkan. Kaisar Xuan Hao, yang menghancurkan kejahatan, tidak dapat berbuat apa-apa, dan surga yang memimpin jiwa semuanya adalah kaisar tertinggi dan orang-orang kuat tertinggi. Dia sama sekali bukan lawan. Sekalipun setiap orang berada di puncak kaisar, tetap ada perbedaan. Setelah minum, Lei Xuan ditutupi dengan guntur hitam. Sosoknya terpaksa keluar dan langsung menuju Du Guye. Pada saat yang sama, pada hari ketiga, Kaisar Yifan menghadapi Kain Kasahokah. Istana Es, Kain Kasahokah, kamu tidak ada dalam daftar Changlan. Kaisar Yifan bersenandung. Sekarang, karena Mu Yun membunuh Kaisar Huan, Kaisar Xuan, dan Kaisar Tengfei satu demi satu, semua orang berpikir bahwa Kaisar Surga dapat dibunuh sesuka hati. Hanya Kain Kasahokah. Sebelumnya, dia hanyalah penguasa istana dari Istana Dewa Es dan tidak bersinar sama sekali. Kasahokah memegang pedang panjang dan menatap Kaisar Yifan dengan dingin. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Kaisar Yifan tampak kedinginan dan sosoknya melonjak dalam sekejap. Karena benang Hoka ingin mati, biarkan saja. Saat ini, ada pertempuran di mana-mana. Deru teror terdengar satu demi satu. Saat suara gemuruh pecah, semua orang merasakan tekanan yang menakutkan. Pertarungan antar kaisar terlalu sengit. Antara lain, pertarungan antara Ming Yuexin dan Di Lei, pertarungan antara Hoka dan Di Yifan, serta pertarungan antara Mu Yun dan Lei Mingdong, bahkan di medan pertempuran luar angkasa, kekuatan yang bisa dibocorkan dari waktu ke waktu juga sangat menegangkan. Namun yang paling mengerikan adalah pertarungan antara Du Guye dan Lei Xuan. Du Guye berada di peringkat ke-22 dalam daftar Changlan. Lei Xuan, yang menempati peringkat ke-18 dalam daftar Changlan. Kedua orang ini adalah yang terkuat di medan perang. Boom! Di medan perang luar angkasa, deru teror bergema. Mu Yun dan Lei Ming menoleh ke belakang dan saling memandang dengan dingin. Lei Mingdong, yang menempati peringkat ke-39 dalam daftar Changlan, adalah seorang kaisar sejati dan kekuatan tertinggi. Dan Mu Yun hanyalah permulaan dari kaisar. Dia tidak mempercayainya. Mu Yun benar-benar bisa melawan dirinya sendiri. Ini benar-benar mustahil. Dasar bajingan. Sepatah kata minum dan omelan terdengar. Lei Ming menjabat tangannya dan mengulurkan. Semua anak keluarga Lei mempraktekkan rahasia keluarga Lei. Setiap anak keluarga Lei, dari kecil hingga besar, bisa dikatakan hidup dengan petir. Apa yang dia praktikkan adalah kode petir Tianxia, salah satu rahasia keluarga Lei. Serangannya sangat kuat dan sombong, yang tidak dapat ditandingi oleh kekuatan Mu Yun. Tapi sekarang, keterampilan pedang Mu Yun sangat kuat. Ia tidak hanya menahan serangannya, tetapi juga menunjukkan postur yang cukup mumpuni. Mu Yun, nada suara Lei Ming dingin. Tidak yakin, Mu Yun berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak yakin, bunuh saja aku. Oke, seperti yang Anda inginkan. Lei Ming meminumnya dengan satu kata, dan roh jahat di tubuhnya keluar. Mu Yun melihat adegan ini, tapi dia mendesis. Tapi kemudian, Lei Ming mulai muncul di permukaan tubuhnya, dan terjadilah guntur yang mengerikan. Di tengah alisnya, tanda guntur emas mengembun. Setelah tanda itu disorot, sepertinya ada cahaya guntur yang tak berujung, bergemuruh. Saat ini, nafas dalam tubuh Lei Ming sangat berbeda. Ini juga pertama kalinya Mu Yun menghadapi kondisi puncak kaisar. Dia juga ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh 39 Lei Mingdong. Kutukan naga darah. Mantra naga darah tingkat 9 berubah menjadi segel naga hitam pada saat ini, dan segera membunuh Lei Ming sebelum dia pergi. Meletus. Teriakan pelan terdengar, meledak, dan menyebar pada saat ini. Mantra naga darah menyelimuti dan menutupi tubuh Deming. Tapi saat berikutnya, Lei Ming berangkat, tapi dia keluar dari kutukan, tanpa terluka. Tanda di tengah alisnya tersebar di seluruh wajah, leher, dan tubuhnya. Mantra naga darah itu, setelah menyentuh mereknya, tampaknya kehilangan spiritualitasnya dan kekuatannya sangat berkurang. Lei Ming mencibir, meraih telapak tangannya, mencubit sebuah merek dan mencibir, itu saja. Bang! Segelnya pecah.
Mu Yun memandang Lei Ming di depannya dan mengerutkan kening. Pergerakan guntur setelah cetakan kondensasi dan guntur emas yang didorong oleh tubuh benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mu Yun, Lei Mingdong mencibir, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Dengung dingin terdengar, dan Lei Ming menamparkan kakinya. Kekosongan runtuh dan guntur berubah menjadi rantai dan keluar dari Mu Yun dari segala arah. Tutupi langit dengan telapak tangan jahat. Dalam sekejap, rantai guntur mengembun menjadi cetakan telapak tangan dan langsung menuju ke arah Mu Yun. Pada saat ini, di depan Mu Yun, menara Kaisar Chang melayang, melepaskan cahaya biru untuk menahan cetakan telapak tangan. Suara benturan dentang sepertinya tidak pernah berhenti. Potongan halus. Dalam sekejap, bilah luar angkasa berubah menjadi 1000 kaki, seperti pisau besar yang jatuh dari langit dan langsung ditebas. Setelah mencapai tingkat Kaisar, formula ilahi kekosongan yang ditampilkan oleh Mu Yun adalah formula ilahi kekosongan nyata, yang kuat dan tidak terbatas. Potong dengan pisau, telapak tangan guntur Dao Dao, langsung patah. Bilahnya meraung dan dengan cepat mendekati Lei Mingdong, menekan tubuhnya. Memotong. Pada saat ini, Mu Yun memaksa tubuhnya untuk membunuh. Dia menginjak pedangnya dan menatap Lei Mingdong.